5 hal yang harus teman-teman hindari jika ingin turun berat badan selama puasa. Stay tune! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Momen bulan Ramadan ini biasanya banyak sekali orang yang memanfaatkan untuk bisa menurunkan berat badan. Tapi tak sedikit pula orang yang justru malah kebalikannya, dia naik berat badannya. Nah, ada beberapa hal yang aku akan kasih tahu yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dihindari oleh teman-teman jika ingin berhasil menurunkan berat badan saat bulan puasa. Sebelumnya jangan lupa like, kemudian subscribe ya. Oke, yang pertama adalah yang harus dihindari oleh teman-teman adalah poin pertama yang harus teman-teman hindari selama berpuasa itu adalah makan dan sahur secara berlebihan. Penurunan berat badan itu bisa terjadi apabila kalori yang masuk itu lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang keluar atau disebut dengan defisit kalori. Nah, jadi otomatis apabila teman-teman makan pada saat sahur dan berbuka itu berlebihan, itu akan sulit sekali untuk bisa teman-teman menurunkan berat badan. Malah nanti justru kebalikannya ya, jadi malah tambah naik berat badannya kalau misalnya teman-teman makan pada saat sahur dan berbuka itu secara berlebihan. Jadi apabila teman-teman ketika sahur dan berbuka, makanlah dengan cukup, jangan sampai berlebihan, atau sesuaikan dengan porsi teman-teman semua. Jangan sampai lapar mata atau sampai balas dendam karena teman-teman merasa sudah berpuasa sehingga pada akhirnya bukannya melakukan defisit kalori malah surplus kalori ya. Ketika sahur dan berbuka janganlah makan secara berlebihan. Poin yang kedua yang harus teman-teman hindari ketika saat berpuasa itu adalah tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Ketika teman-teman sahur ataupun berbuka, tetap teman-teman harus makan makanan yang bergizi ya. Apa sih itu makanan yang bergizi? Ketika teman-teman ingin menurunkan berat badan, maka fokuslah teman-teman pada makanan yang tinggi protein dan kaya akan serat. Pada intinya ketika teman-teman saat berbuka dan sahur, penuhilah makronutrien teman-teman semua, baik dari segi karbohidratnya, kemudian dari proteinnya, dari lemaknya, dari seratnya. Tapi fokuskanlah pada makanan yang tinggi protein dan kaya akan serat jika teman-teman ingin menurunkan berat badannya. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak makan makanan yang tinggi kalori tapi gizinya nggak ada sama sekali ya. Kurangilah makanan-makanan hal yang seperti itu, tinggi kalori tapi tidak berisi, tidak memiliki gizi di dalamnya. Makanan bergizi itu tidak harus mahal. Kalian teman-teman bisa makan makanan, kalau yang protein itu bisa terdapat dari tahu, tempe, kemudian ikan, telur. Nah, itu adalah makanan yang mengandung banyak protein atau yang proteinnya tinggi. Makanan yang mengandung serat juga bisa terdapat pada sayur-sayuran, segala jenis sayur-sayuran ya, kemudian buah-buahan. Nah, itu banyak sekali mengandung serat ya. Jadi hindarilah makanan yang tidak bergizi, malah yang tinggi kalori. Jadi konsumsilah makanan yang bergizi ketika sahur dan berbuka. Poin ketiga yang harus teman-teman hindari ketika teman-teman sedang berpuasa. Yang ketiga itu adalah melewatkan makan sahur dan berbuka. Ya, jadi teman-teman jangan sampai berpikiran ingin menurunkan berat badan malah tidak sahur dan berbuka, malah melewatkan waktu sahur dan berbuka. Ya, justru dengan teman-teman melewatkan waktu sahur dan berbuka itu akan menambah rasa lapar bagi tubuh teman-teman semua. Akibatnya teman-teman akan makan secara berlebihan jika melewatkan sahur ataupun berbuka. Ya, cara mengatasinya teman-teman harus makan secara cukup, baik pada saat sahur ataupun pada saat berbuka. Misalnya gini nih, teman-teman melewatkan waktu sahur dengan teman-teman tidak mengkonsumsi makanan sama sekali ketika teman-teman pada saat sahur. Nah, maka otomatis teman-teman pada saat berpuasanya itu akan merasa kelaparan nih dan rasa dendam pada saat berbuka untuk makan banyak. Nah, justru itu akan timbul pada diri teman-teman semua. Nah, pada hasilnya teman-teman itu akan surplus kalori pada saat waktu
berbuka, malah tidak mengalami yang namanya defisit kalori apabila teman-teman melewatkan sahur ataupun berbuka. Begitupun sebaliknya. Misalnya ke teman-teman itu melewatkan waktu berbuka, nah nanti pada saat teman-teman sahur, nah itu juga akan mengakibatkan teman-teman akan makan secara berlebihan ya, tidak terkontrol lagi. Nah, oleh sebab itu, jika teman-teman ingin berhasil menurunkan berat badan, maka jangan lewatkan waktu berbuka ataupun waktu sahur. Makanlah secara cukup. Poin keempat yang harus teman-teman hindari ketika teman-teman sedang melakukan puasa. Poin yang keempat itu adalah kurang konsumsi air. Nah, ketika teman-teman sedang berpuasa, sudah otomatis tubuh teman-teman semua itu akan mengalami yang namanya kekurangan cairan atau dehidrasi. Selain itu, kurang minum atau ketika tubuh teman-teman dalam kondisi dehidrasi, itu membuat teman-teman mudah merasa lapar. Nah, cara mengatasinya, penuhilah konsumsi air pada saat teman-teman sahur dan berbuka. Ya, tidak harus sekaligus langsung habis 1 galon atau misalnya 1 teko penuh ya, tapi cukupilah dengan sedikit demi sedikit pada saat waktu sahur dan berbuka. Nah, ketika teman-teman nantinya sudah tidak lagi mengalami dehidrasi, maka rasa lapar teman-teman semua itu akan hilang. Ya, pernah nggak sih ngerasain kalau misalnya pada saat berpuasa memang kita merasa lapar gitu ya, tapi ketika kita sudah minum 1 atau sampai 2 gelas air, maka rasa laparnya itu akan hilang ya, akan sedikit hilang. Nah, itu menandakan bahwa tubuh kita tidak sedang mengalami dehidrasi, karena dehidrasi juga bisa mengelabui tubuh untuk menimbulkan rasa lapar. Oleh sebab itu, penuhilah kebutuhan air teman-teman semua, jangan sampai kurang untuk mengkonsumsi air. Tapi ingat ya, airnya air putih, bukan air yang dikasih gula atau air manis lainnya. Poin yang kelima yang harus teman-teman hindari itu adalah kurang tidur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur itu bisa memicu kenaikan berat badan. Kenapa seperti itu? Karena dengan teman-teman kurang tidur itu bisa memicu hormon rasa lapar dan nafsu makan teman-teman meningkat 24%. Teman-teman tahu nggak sih, waktu tidurnya teman-teman itu adalah waktu terbaik tubuh membakar kalori. Waktu tidur paling baik itu adalah sekitar 7-8 jam ya. Jadi meskipun ketika teman-teman sedang berpuasa, maka cukupilah waktu tidur teman-teman semua agar tidak terjadi yang namanya kenaikan berat badan. Teman-teman bisa mensiasatinya dengan teman-teman melakukan tidur siang. Apabila tidur malamnya kurang karena teman-teman harus beribadah atau melakukan sahur, nah maka siasatilah dengan teman-teman tidur pada siang hari. Nah, mungkin cukup sekian saja. Itu adalah 5 hal yang harus teman-teman hindari ketika teman-teman sedang melakukan puasa atau ketika teman-teman sedang beribadah puasa. Itu adalah 5 hal yang harus teman-teman hindari jika ingin teman-teman berhasil menurunkan berat badan atau jika ingin teman-teman sukses turun berat badan. Mungkin itu saja video aku kali ini. Semoga bisa menambah informasi untuk teman-teman semua yang sedang melakukan diet menurunkan berat badan. Cukup sekian saja. Harus tetap semangat puasanya ya, dan harus berhasil juga menurunkan berat badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.